白护法，凌云醒了。这样的大人物竟要见我，那可是阁主之下剑阁内身份最高的长老。行了，你也别逗他了。傻小子，叫前辈干嘛？怎么，现在说不出话了？霸剑如此不凡，你能这么简单的？应该是早猜到一些了吧？最多3日。好了。 我是否可以多待几日休养伤势？行了，东西也拿了。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Isi Dusun episode ke-56 yang pada cerita sebelumnya telah terjadi pertarungan duel maut, yaitu pertarungan hidup dan mati antara Lin Yun melawan Ye Liuyu, yang dalam pertarungan tersebut bisa didominasikan oleh Lin Yun menggunakan tekniknya, tetapi di tengah pertarungan Ye menggunakan teknik rahasia dari keluarga Wang, yaitu teknik dari darah keras, tetapi tetap saja Lin Yun bisa mendominasi pertarungan, yang dalam pertarungan itu sampai pada akhirnya Wang Yan ikut campur dengan melindungi Ye menggunakan formasi pelindungannya dan langsung membawanya kabur untuk bisa menyelamatkan Ye dari kejaran Lin Yun. Para anggotanya Xian tidak terima dengan hal ini, mereka pun kemarin bertarung melawan Wang Yan dan sampai pada akhirnya Lin Yun pun berhasil menghilangkan nyawa dari senior Ye, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Lin Yun sekarang yang telah tersadarkan diri. Sebelumnya dirinya telah pingsan akibat sebelumnya ia menggunakan teknik barunya, yang di sana Lin Yun merasakan bahwasanya teknik itu memiliki kekuatan yang hebat, tetapi di saat yang bersamaan teknik itu menguras tenaganya begitu sangat dalam. Lin Yun pun memutuskan untuk menggunakan teknik tersebut sebagai teknik rahasianya yang akan ia gunakan di saat terakhir-terakhir saja. Dan tidak lama kemudian adanya Tuan Luo Feng yang datang ke tempatnya Lin Yun, yang dimana Tuan Luo Feng ini merupakan orang sebelumnya yang telah menyelamatkan Lin Yun. Lin Yun pun berterima kasih kepada Tuan Luo Feng karena telah menyelamatkannya, dan juga Lin Yun bertanya di mana ia sekarang. Tetapi Tuan Luo Feng mengatakan bahwasannya sekarang adanya seseorang yang ingin bertemu dengan Lin Yun, dan di sini pun Tuan Luo Feng meminta kepada Lin Yun jika bertemu dengan orang tersebut, Lin Yun diminta untuk mengawasi tingkah lakunya. Yang setelah mereka bertemu dengan orang tersebut, Tuan Luo Feng pun memberikan hormat kepada orang itu, yang ternyata orang itu bernama Pelindung Mei. 这样的大人物竟要见我，那可是阁主之下剑阁内身份最高的长老。 Mendengar hal itu pun membuat Lin Yun sangat kaget karena Pelindung Mei merupakan salah satu dari 4 orang besar dari pavilion pedang dan juga merupakan orang yang terhormati, dan di sini pun Lin Yun sangat kaget kenapa Pelindung Mei ingin bertemu dengan dirinya. Lalu Pelindung Mei pun berbicara kepada Lin Yun, tetapi di sini ia ingin berbicara secara pribadi saja, yang di sini pun si Tuan Luo Feng diminta untuk pergi sebentar. 行了，你也别逗他了。傻小子，叫前辈干嘛？怎么，现在说不出话了？ 霸剑如此不凡。 Setelah mereka berdua, Pelindung Mei pun bercerita bahwasannya ia merupakan orang yang berada di aula Xuanwu yang telah memberikan teknik kepada Lin Yun, yaitu teknik dari pedang Bidao. Dan Pelindung Mei pun bertanya pendapatnya Lin Yun mengenai teknik tersebut, apakah Lin Yun menyukainya. Lin Yun pun menjawab bahwasannya teknik tersebut merupakan teknik yang sangat kuat, tetapi sekali menggunakan menguras tenaganya begitu banyak, bahkan membuat dirinya tidak bisa melakukan pergerakan apapun. Tetapi di sini juga Pelindung Mei lebih ingin Lin Yun memanggil dirinya dengan sebutan Tuan Mei saja dibandingkan dengan Pelindung Mei. Lin Yun menerima hal tersebut, yang lalu pun Pelindung Mei juga memberikan pujian kepada Lin Yun karena Lin Yun yang baru saja memasuki tempat mereka, tetapi ia telah memahami niat pedang roh yang bahkan sampai membawa setengah langkah niat pedang. Tetapi jika Lin Yun bisa menaikkan kekuatannya sampai tingkatan ketiga, maka nantinya Lin Yun akan bisa
dipermudah untuk lebih memahami niatan pedang Bidao. Dan di sana juga Tuan Mei memberitahu bahwasannya Guru Lo Feng pernah memberitahu seberapa hebatnya Lin Yun mengenai pemahamannya dari niatan pedang, yang dimana hal tersebut ternyata benar. Lin Yun memiliki pemahaman niatan pedang yang sangat baik. Lin Yun yang mendengar itu pun berterima kasih atas pujian itu dan sedikit malu, tetapi Tuan Mei mengatakan bahwasannya Lin Yun tidak boleh puas begitu cepat, yang dimana alasannya mengajarkan teknik pedang Bidao kepada Lin Yun adalah untuk mencari orang yang berbakat, dan juga teknik pedang yang baru dipelajari oleh Lin Yun merupakan teknik pedang dominan yang berada di tahapan awal. Lin Yun pun merasa cukup kaget bagaimana jika kekuatan ini dapat ia gunakan secara sepenuhnya. Seberapa kuatnya daya kekuatan yang dapat ia keluarkan jika bisa berada di tahapan puncak. Tuan Mei menjawab bahwasannya itu merupakan urusan Lin Yun untuk mengetahuinya sendiri, dan jika nantinya Lin Yun bisa membuat teknik pedang banyak berada di tahapan sempurna, maka nanti Tuan Mei akan memberikan keberuntungan kepada Lin Yun. Tetapi Lin Yun bertanya apakah tidak adanya hadiah yang dapat ia terima dari Tuan Mei. Mendengar hal itu membuat Tuan Mei pun merasa senang dengan sikap kejujurannya Lin Yun yang langsung to the point tanpa harus berpura-pura menjadi orang munafik. 有没有奖励？不，虽只是门步法绝学。 Tuan Mei pun langsung memberikan hadiah kepada Lin Yun, yaitu buku langkah 7 pedang Suan-Suan, yang dimana teknik pedang Suan-Suan ini merupakan teknik pedang tingkatan menengah, tetapi jika bisa dikuasai oleh Lin Yun, maka Lin Yun akan memiliki 7 teknik langkah yang hebat, yang setiap langkahnya akan bisa melipat kekuatan dari seni bela diri pengguna teknik ini, dan bahkan bisa meningkatkan seluruh bidang bela diri yang dimiliki oleh Lin Yun. Setelah mendapatkan teknik tersebut, Tuan Mei pun sepertinya berniat ingin mengusir Lin Yun karena ia ingin sendirian, tetapi di saat itu Lin Yun mengemis kepada Tuan Mei, yang dimana karena sekarang ia masih berada di kondisi yang terluka, Lin Yun meminta izin kepada Tuan Mei untuk bisa menetap di tempat ini beberapa hari ke depan. Tuan Mei merasa kasihan kepada Lin Yun dan ia pun memberikan izin kepada Lin Yun selama 3 hari, tetapi tidak sampai di sana Lin Yun kembali mengemis, yang dimana Lin Yun juga meminta diajari oleh Tuan Mei untuk bisa meningkatkan seni bela dirinya. 行了，东西也拿了。是我怕丢您的人。能不能帮我提升一下？ Yang di sini Lin Yun sambil memijati Tuan Mei agar Tuan Mei mau memberikan teknik bela diri tersebut, tetapi di sini Tuan Mei marah kepada Lin Yun dan memukul jidatnya Lin Yun karena Lin Yun yang dianggap orang yang serakah dan selalu ingin mendapatkan lebih. Yang setelah itu Tuan Mei pun pergi menghilang dari sana, dan di sini Lin Yun merasa sedikit kesal dengan mengatakan bahwasannya Tuan Mei merupakan orang yang pelit, yang padahal ia yang tidak tahu diri. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Tuan Mei berada di belakangnya Lin Yun, dan ia telah mendengar perkataan Lin Yun yang mengatakan dirinya pelit dan dirinya membenarkan hal tersebut. Tetapi pada saat ini tak disangka Tuan Mei berubah pikiran, yang dimana ia nantinya akan mau mengajari Lin Yun, yang nantinya Lin Yun diminta untuk pergi ke tempat dari aula pelatihan. Di sana ia akan mengajari Lin Yun untuk menggunakan seni bela diri. Tetapi Lin Yun yang melihat sikap dari Tuan Mei ini berubah pikiran, berpikir sepertinya ada niatan tersembunyi dari Tuan Mei. Tuan Mei yang mendengar itu pun merasa kesal, yang langsung ia pun mengusir Lin Yun dari kediamannya dengan melontarkan Lin Yun. Dan di sini juga Tuan Mei tampak merasa sedikit penasaran dengan Lin Yun ini karena orangnya sangat menarik. Kemudian pun pada keesokan harinya, Lin Yun pun pergi ke tempat dari pavilion utama, yang di sana Lin Yun melihat adanya daftar langit, yang daftar langit sendiri merupakan daftar-daftar orang berbakat pada akademi mereka, dan di sana juga Lin Yun melihat ada namanya dari senior Xian. 我林云也必定能登上天榜。新岩世界的兄长，新爵士。 Hal ini pun membuat Lin Yun merasa bersemangat dan dirinya ingin juga berada di daftar langit ini. Yang pada saat ini Lin Yun berniat ingin meningkatkan pendaftarannya, dengan di sini ia akan menjalankan misi yang biasanya bagi seorang pemula maka mereka akan disarankan untuk menyelesaikan misi tingkatan B, tetapi Lin Yun tidak ingin melakukan hal tersebut karena Lin Yun menganggap misi itu hanya akan memberikan sedikit poin, dan di sini pun Lin Yun berniat ingin mendapatkan misi tingkatan A. Di
Di sana pun Ling Yun bertemu dengan seorang penetua penjaga dari aula misi, yang di sini pun Ling Yun bertanya kepada penetua itu bagaimana dirinya bisa mendapatkan misi tingkatan pertama. Tetapi di sana penetua itu meminta kepada Ling Yun untuk memberikan token Suayunnya, yang nantinya dirinya akan memberikan misi yang cocok kepada Ling Yun. Tetapi setelah melihat tokennya Ling Yun, penetua itu pun sangat kaget karena Ling Yun masih berada di tingkatan dari Suanyu rendah. Jika Ling Yun menerima misi ini, maka Ling Yun akan tewas karena misi ini yang sangat berbahaya. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja si penetua tersebut mendapatkan bisikan tersembunyi, yang setelah mendengar bisikan itu, sang penetua itu langsung mau memberikan misi tingkatan A kepada Ling Yun. Ling Yun pun yang melihat ini mengetahui bahwasannya itu merupakan perbuatan dari Tuan Mei. Ling Yun pun dengan segera pergi dari sana untuk menjalankan misinya. Tetapi di saat itu adanya seseorang yang juga berniat untuk mendapatkan misi tingkatan pertama, tetapi semua misinya telah direbut oleh Ling Yun. Dan di sana orang itu pun marah kepada Ling Yun karena Ling Yun yang telah mengambil semua misi tingkatan A. Dan setelah itu juga alur cerita dari serial Donghua Isi Dusun episode ke-56 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!